Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ambarwati, NPM 20202145000054 dari kelas S7A Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya dari manajemen pendidikan yang di dosen pengampu Bapak Ancol. Saya ingin membahas tentang manajemen kelas dan sarana prasarana. Apa sih itu manajemen kelas? Mari kita bahas. Yang pertama, tentang apa itu manajemen kelas. Manajemen kelas adalah di mana proses manajemen itu yang berisikan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di kelas agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan disampaikan kepada siswa untuk mencapai tujuan bersama. Makanya memerlukan manajemen kelas agar teratur. Selanjutnya itu membahas tentang tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas ini ada 5. Yang pertama, 1. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana manajemen kelas ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswanya, sehingga siswa merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Dalam pembelajaran yang fokus, bisa mencapai tujuan yang tercapai. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas pembelajaran. Apa sih itu efektivitas pembelajaran? Di mana manajemen kelas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan cara memanfaatkan waktu, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga ada iklim belajar yang positif. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan iklim belajar yang positif dengan memfasilitasi interaksi yang positif antara guru dan siswa serta antara siswa dengan siswanya, dengan tujuan untuk saling bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat ada menciptakan lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar itu diciptakan agar terasa nyaman, aman, sehingga siswa merasa nyaman dan terlindungi pada saat belajar dan mencapai tujuan pembelajaran secara baik. Yang kelima ada menciptakan suasana belajar yang bermotivasi. Manajemen kelas ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang bermotivasi bagi siswanya yang diperoleh dari guru atau teman motivasinya itu, sehingga siswa merasa terdorong untuk belajar dan mencapai hasil yang optimal. Tanpa ada motivasi, siswa tidak dapat belajar secara bersemangat. Selanjutnya, pembahasan mengenai komponen-komponen manajemen kelas. Komponen-komponen manajemen kelas ini terdapat 5. Yang pertama adalah penataan ruangan. Penataan ruangan yang baik akan membantu siswa dalam pembelajaran sehingga fokus dan mudah mengikuti pembelajaran. Seperti kursi, meja itu harus ditata dengan rapi agar terjadinya kenyamanan dalam pembelajaran. Yang kedua, ada penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Sepertinya menggunakan infocus atau menggunakan PowerPoint yang terdapat materi supaya bisa memahami siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ini ada penggunaan metode pembelajaran yang efektif. Penggunaan metode pembelajaran yang efektif akan membantu siswa dalam mengerti dan mengingat materi pembelajaran dengan lebih baik. Yang keempat ada penggunaan strategi motivasi dan pengawasan. Penggunaan strategi motivasi dan pengawasan yang tepat akan membantu siswa dalam terdorongnya untuk belajar dan memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Yang kelima ada penggunaan teknik komunikasi yang efektif. Dalam teknik ini, komunikasi yang efektif akan membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan memenuhi kebutuhan siswanya
dalam tanya jawab proses pembelajarannya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip manajemen kelas. Apa sih itu prinsip-prinsip manajemen kelas? Prinsip-prinsip ini terdapat 5 komponennya. Yang pertama ada prinsip efektivitas, yang dimana prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Contohnya, guru harus memiliki rencana yang jelas, terencana, serta menggunakan metode media dan strategis yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, terdapat prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dan menunjukkan potensinya. Jadi guru itu tidak boleh membeda-bedakan antara kemampuan satu siswa dengan siswa yang lainnya. Contohnya, guru harus memperlakukan siswa secara adil dan tidak membedakannya sesuai dengan latar belakangnya, kemampuan atau jenis kelamin, karena kemampuan itu setiap orang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Yang ketiga, lalu ada prinsip partisipasi. Prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus mendorong siswa untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran, di mana contohnya guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Jadi siswa dapat beraktif dalam tanya jawab pada saat pembelajaran, dan guru itu harus melakukan keadilan dalam tanya jawab ini. Yang keempat yaitu ada prinsip kesetaraan, di mana prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus memberikan kesempatan yang sama bagi siswa untuk belajar dan menunjukkan potensinya. Di mana contohnya guru harus memperlakukan siswa secara setara tanpa membedakan siswa sesuai dengan latar belakang, kemampuan, dan jenis kelaminnya. Yang kelima ada prinsip keterbukaan, di mana prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengajukan pertanyaannya, menyampaikan ide, mengemukakan pendapat, dan guru ini harus memberikan ruang bagi siswanya untuk berkomunikasi secara terbuka, baik, dan memberikan tanggapan yang positif terhadap pertanyaan dan ide siswanya. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini siswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku kepada kepribadian siswa dengan ciri khas masing-masing yang menyebabkan siswa berbeda dari siswa satu dengan yang lainnya secara individual dan tidak dapat disamakan antara siswa dengan yang lainnya. Perbedaan secara individual ini dilihat dari aspek yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Yang keduanya itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, misalnya ada 20 orang ke atas, akan cenderung lebih mudah terjadinya konflik, dan sebaliknya. Semakin sedikit jumlah siswa di kelas, cenderung lebih kecil terjadinya konflik. Dengan jumlah banyak juga tidak kondusif dalam proses pembelajaran, sehingga itu sangat mempengaruhi siswanya dalam proses pembelajaran. Pembahasannya yaitu tentang sarana dan prasarana. Apa sih itu sarana dan prasarana? Sarana yaitu barang atau benda yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas, fungsi unit kerja.
seperti lingkungan sekolah yang terdapat barang atau benda sebagai alat fungsi pakai yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Prasarananya itu barang atau benda yang tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya. Dalam proses sarana prasarana sekolah sangat dibutuhkan di sekolah untuk siswanya yang dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai akan membantu proses pembelajaran lebih efektif dan meningkatkan kualitas sekolah tersebut dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana tersebut. Jika tidak terlalu memungkinkan, maka pembelajaran tidak efektif dan sekolah itu tidak berhak dalam melakukan pembelajaran secara yang kondusif, karena itu sangat berpengaruh kepada siswa, semangatnya akan berkurang dan lebih menekankan emosinya karena tidak sesuai dengan pembelajaran yang seharusnya atau dengan yang layak. Sarana prasarana itu sangat penting bagi sekolah untuk memperhatikannya dengan cara melihatkan berbagai kepada benda-benda yang sudah tidak layak pakai agar segera digantikan dengan yang baru, dan proses ini sangat berdampak kepada siswa dan proses pembelajarannya. Semakin baik kualitas sarana prasarana, semakin baik juga terhadap proses pembelajaran dan menciptakan siswa yang berpotensi lebih baik. Next, untuk tentang materi prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan, yaitu di mana sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh siswanya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua ada prinsip efisiensi, di mana pengadaan sarana prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah dan kualitasnya terjamin. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga ada prinsip administrasi, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang berlaku oleh pihak yang berwenang dalam sekolah. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, di mana manajemen sarana dan prasarana ini di sekolahnya harus didelegasikan kepada siswa atau guru atau karyawan yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personel di sekolah. Dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap penugasannya terhadap yang ada di sekolah. Yang kelima ada prinsip koefisiensi, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulannya, manajemen kelas dan sarana prasarana sangat saling berkaitan untuk kepentingan sekolah dan siswanya, baik guru dan karyawannya, siswa, serta proses pembelajarannya. Hal ini dimanfaatkan siswa dengan adanya prinsip-prinsip dan tujuan yang dilakukan oleh sekolah untuk mensejahterakan siswanya dalam belajar supaya mendapatkan fasilitas yang memadai serta mendapatkan manajemen proses dalam pembelajaran yang lebih baik.
Dengan adanya manajemen, semua pembelajaran akan terarah dengan didukung oleh sarana dan prasarana sekolah, sehingga meningkatkan motivasi siswanya untuk melakukan pembelajaran dan menghasilkan siswa yang berkompeten untuk pada akhirnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.